Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa juga buat sahabat Drunska yang merayakan. Jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Un Kandang Sapi yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat informasi bagi sahabat Drunska sekeluarga tentunya. Disiarkan langsung di Instagram Live @drunska di ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Sesuai dengan tema kita, awas nyamuk nakal pembawa penyakit. Kali ini perbincangan kita akan membahas informasi kesehatan seputar penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Dan saat ini sudah ada bersama dengan kita Dr. Antari Deswi Dania, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang sama Doi Dr. Dania. Ya, selamat pagi Mbak Christine dan Sobat Drunska sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, Dok, Christine mau ajak sahabat Drunska sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam program Bincang-Bincang sama Doi kita hari ini dengan memberikan pertanyaan seputar penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk di kolom komentar ya. Selain berkesempatan dijawab langsung dengan Dr. Dania, akan ada giveaway menarik bagi penanya yang beruntung. So, stay tune ya. Langsung saja ya Dok ya, untuk pertanyaan pertama ini Dok. Penyakit apa saja Dok sebenarnya yang bisa timbul akibat gigitan nyamuk Dok? Oke, sebelumnya mari kita kenalan dulu sama nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita ya Mbak ya. Jadi kalau yang sering kita temui di Indonesia ini ada secara garis besar ada 3 macam jenis nyamuk. Nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles, dan nyamuk Culex. Nah masing-masing ini membawa penyakit sendiri-sendiri dalam tubuhnya. Untuk yang kemarin baru kita peringatin itu, Hari Demam Berdarah, itu dibawa oleh nyamuk namanya Aedes aegypti dan yang betina. Khusus yang betina nanti dia ini akan membawa virus di dalam tubuhnya yang kemudian dia akan saat menggigit kita, dia juga memasukkan virus tersebut ke dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan penyakit atau orang tersebut terinfeksi penyakit demam berdarah. Kemudian yang jenis kedua yaitu jenis nyamuk Anopheles, mungkin sering dengar penyakit malaria ya Mbak ya. Kalau di Jawa mungkin di beberapa kota saja. Tapi kalau di luar Jawa masih banyak kita temui di Kalimantan, di Indonesia Timur. Dia menyebabkan malaria karena dari si nyamuk Anopheles ini dan betina juga, dia itu menggigit dan membawa parasit untuk kemudian menginfeksi tubuh seseorang di dalam organ hati. Jadi dia diolahnya di situ. Kemudian yang ketiga nyamuk Culex. Nyamuk Culex ini dia ini sering kita jumpai, memang dia ada yang membawa penyakit, ada yang tidak. Kalau yang membawa penyakit, dia bisa menyebabkan penyakit filariasis atau kaki gajah. Nah mungkin itu jenis-jenis nyamuk yang bisa membawa penyakit di sekitar kita. Ya, jadi ada demam berdarah, ada malaria, ada kaki gajah, ada banyak ya Dok ya. Ya. Dan semuanya itu betina ya Dok ya? Iya, nyamuk betina ya Dok ya. Anopheles. Baik Dok, apa saja sih Dok faktor pendukung penularan penyakit-penyakit tersebut Dok? Untuk faktor pendukungnya, sebenarnya semua penyakit kita selalu dipengaruhi oleh 3 ya, ada agent, host, dan environment. Agent itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, entah itu sebuah parasit, virus, jamur, atau kuman gitu ya. Nah, jadi yang mempengaruhi apa? 1, jenisnya. Jenis virus apa sih yang masuk di tubuh kita? Apakah dia virus demam berdarah atau si parasit malaria ini, Plasmodium. Kemudian yang kedua hostnya. Host di sini adalah manusianya itu sendiri. Apakah dia dalam kondisi imun yang baik ataukah dia dalam kondisi yang kurang fit sehingga virus yang masuk mampu untuk menginfeksi. Jadi kita punya yang namanya window period atau waktu jendela. Adalah waktu di mana masuknya si virus ini sampai dengan munculnya gejala. Nah ini yang sangat menentukan. Kalau dia imunnya baik, kalau seseorang imunnya baik, maka infeksinya bisa ringan atau mungkin tanpa gejala. Tapi apabila dia dalam kondisi yang kurang baik,
bisa saat kondisi sakit atau dia memang dalam kondisi dehidrasi misalnya atau kelelahan, ya otomatis dia akan menimbulkan gejala yang lebih berat dibanding orang yang saat terkena itu sehat. Kemudian yang ketiga, faktor environment atau lingkungan. Ini berkaitan dengan tempat tinggal kita, misalnya apakah lingkungan kita memang sudah tercemar ya, istilahnya sudah ada orang yang pernah kena demam berdarah misalnya sebelumnya, atau memang daerah tersebut adalah daerah endemik untuk malaria, otomatis kita memasuki daerah yang endemik yang banyak penyakit tersebut. Nah, jadi 3 hal ini bisa mempengaruhi seseorang dalam suatu penyakit. Ya. Baik dok, kalau sudah terjangkit ini dok, ini pengobatan seperti apa yang harus ditempuh untuk menuntaskan penyakit tersebut dok biasanya dok? Ini khusus untuk yang demam berdarah dulu kali ya mbak ya. Nah kalau misalnya gimana dok, ini udah terlanjur digigit, nah apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus mengetahui dulu gejala-gejala khasnya dari penyakit tersebut. Untuk demam berdarah dia punya gejala klinis ya istilahnya kita, gejala yang timbul, tanda-tanda yang timbul jika seseorang memang curiga terkena DHF. Dan yang kedua gejala laborat, artinya dari hasil pemeriksaan lanjutan. Nah gejala klinisnya ini yang khas demam. Nah demamnya itu dia kita katakan khas, dia punya khas bifasik ya, jadi demam 2-7 hari, di mana hari pertama sampai hari ketiga seseorang akan demam tinggi. Kemudian hari keempat, 5 dan kadang-kadang sampai 6 itu dia turun tiba-tiba. Jadi kadang-kadang orang merasa ini, oh aku sudah turun demamnya, padahal ini masih dalam satu rangkaian fase demam berdarah. Kemudian hari ke-6 dan ke-7 kembali demam lagi. Nah ini harus diperhatikan pola demamnya. Yang kedua adanya flu-like syndrome. Jadi gejala-gejala ya seperti flu misalnya, nyeri-nyeri di sendi, kemudian slight headache ya, jadi pusing tapi nggak terlalu pusing, ya pusing tapi nggak yang sampai berputar atau nggak bisa buka mata, bukan seperti nyeri kepala lah, nyeri kepala ringan. Kemudian kadang-kadang saking demamnya dia matanya berair kayak gitu, rasa malas, nafsu makan hilang, flu-like syndrome seperti kita mau flu. Yang ketiga, kalau dari pemeriksaan kita ya sebagai dokter, ada sedikit pembesaran di hati. Nah itu juga bisa menjadi tanda seseorang terinfeksi. Yang terakhir, gejala yang keempat, ini yang paling sering kita sampaikan, ada tanda-tanda perdarahan spontan atau tanda-tanda shock. Nah misalnya apa tanda perdarahan spontan? Muncul bintik-bintik. Nah itu kalau sudah seperti itu kita harus benar-benar aware nih, ada demam, kok ada rasa-rasa mau flu, kemudian muncul bintik-bintik. Nah ini Sobat Drunska harus mulai aware, apalagi sekarang ini lagi musim loh Mbak. Mungkin kita di rumah sakit ada beberapa pasien yang kita rawat dengan DHF ya. Nah terus perdarahan itu manifestnya atau penampakannya bisa mulai dari yang ringan, itu petiki, bintik-bintik kecil yang khasnya itu kalau diregangkan kulit kita itu tidak hilang. Kalau gigitan nyamuk kan ketika kita regangkan dia merah-merahnya hilang ya. Agak pudar gitu agak ya dok pudar ya merahnya gitu kan. ya dok ya. Nah, kalau yang petiki ini atau tanda perdarahan ringan dari demam berdarah, dia walaupun kita regangkan dia nggak hilang. Masih merah merona masih gitu ya dok merah, ya? masih kayak jarum kecil-kecil gitu. Kemudian kalau lebih naik lagi ya manifest perdarahannya, ada mimisan tiba-tiba. Jadi nggak jatuh, nggak kepanasan, nggak terbentur, tahu-tahu mimisan. Tapi demam itu dok ya? Tapi ada demam, harus ada demam dan flu-like syndrome itu. Terus perdarahan yang lain tuh gusi berdarah misalnya, gosok gigi tiba-tiba berdarah. Jadi kemarin demam, hari ini udah nggak demam, tapi kok tadi pagi saya gosok gigi berdarah, ya itu harus aware. Nah, yang kemudian yang ketiga shock ya, shock itu artinya tidak seimbang kan antara demand and ini. Jadi pasiennya merasa lemas, akralnya atau tangan dan kakinya dingin. Nah, kemudian kalau kita periksa ya nadinya atau kalau paling gampang ya di sini kita lihat ini ya, ini tidak kuat angkat atau terabanya tuh kecil, lemah dan cepat. Nah itu sudah masuk ke tahap yang sudah mulai
berat. Nah, kalau ada gejala ini kita harus waspada, minimal kita melakukan pemeriksaan. Makanya ada gejala laborat. Gejala laborat itu trombositnya turun. Ini yang udah mungkin awam sudah hafal ya. Udah trombositnya turun, demam. DB enggak ya kayak gitu. Nah, trombositnya turun. Nah, penurunan trombosit ini akan sesuai dengan siklus demam berdarah itu sendiri, yaitu 7 hari. Jadi kalau misalnya sudah dirawat masih turun, ya memang itu masih dalam siklusnya. Disinilah 7 hari inilah kita harus berperang melawan si virus ini. Dengan obat-obatan, dengan cairan, agar penurunan trombosit yang terjadi tidak sampai menyebabkan gejala yang fatal. Kemudian yang kedua, hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi itu peningkatan kekentalan ya. Kita kalau melihat ada panel laboratorium itu mungkin ada yang melihat, kalau yang sudah aware sekarang kan udah banyak media informasi ya. Ada hemoglobin, ada hematokrit. Nah, hematokrit inilah. Kalau hematokritnya meningkat, ini sudah terjadi hemokonsentrasi. Walaupun trombositnya masih cenderung baik. Kita harus aware. Ada tanda gejala klinis atau demam dan lain-lain, kemudian laboratnya kok seperti itu, segera hubungi dokter terdekat. Jadi ada pembedanya ya dok antara flu biasa dan demam berdarah tentunya ya dok ya. Kalau disertai dengan banyak gejala seperti yang disebutkan kita tadi, ada kemungkinan besar itu demam berdarah ya dok ya. Penanganan sejak dini, sejak demam lalu diperiksakan ke dokter itu akan lebih efektif ya dok ya. Ya, jadi menentukan nanti outputnya atau hasilnya atau keluaran setelah sakit. Kalau misalnya kita aware lebih cepat, kita udah ketahuan nih, oh saya ada demam baru 2 hari, ada flu-like syndrome, saya cek darah. Nah ini insya Allah hasilnya akan lebih baik dibanding yang sudah sampai ke tahap gejala keempat, sudah akral dingin, sudah lemes banget, terus nanti dicek trombosit ternyata trombositnya sangat rendah. Nah itu tentu akan membuat gejalanya lebih berat dan penanganannya akan lebih serius. Seperti itu. Untuk siapa saja sih dok yang bisa terjangkit penyakit ini dok? Ada usia tertentu di usia rentan seperti itu tidak dok? Kalau siapa saja yang bisa terkena, semua orang bisa terkena demam berdarah ini ya Mbak Christine ya. Karena si nyamuk juga nggak pilih-pilih, saya maunya gigit anak-anak, saya mau gigit atau enggak. Tergantung di mana seseorang itu tinggal atau dia mungkin pas berada di tempat itu ya. Jadi dari anak-anak sampai dengan orang tua sampai dengan bahkan lansia itu bisa untuk terkena DHF, walaupun paling banyak adalah anak-anak remaja ya sampai dewasa muda itu paling banyak karena mungkin mobilitasnya, terus mungkin kalau anak-anak sekolah kayak gitu. Karena dia tuh klaster dalam arti khasnya itu satu orang terkena demam berdarah sebenarnya itu ada yang lain. Ya nggak sendirian karena si nyamuk kan radiusnya kan sampai 100 ya kan. Jadi kalau di dalam satu kampung itu ada satu yang terkena demam berdarah, kemungkinan besar bisa satu kampung yang tetangga-tetangganya juga kena ya dok ya. Iya, jadi kalau udah ada yang kena, kita kan punya sistem pelaporan ya dari Dinas Kesehatan, akan langsung dilaporkan dan akan meninjau rumah dari pasien tersebut untuk dilakukan fogging atau pencegahan. Cuman yang kadang-kadang lupa itu anaknya kena, di sekitar rumah nggak ada sih dok lah, sekolahnya, nah kayak gitu. Ya, tapi sekarang anak sekolah kan belum mulai ya. Belum mulai, masih daring ini dok. Masih daring. Jadi masih gampang telusurnya itu kena di mana tuh masih lebih mudah. Ya, mungkin itu ya Mbak. Kalau siapa saja bisa semuanya. Yang lebih bahaya tuh anak-anak. Pengalaman mungkin kalau dari sejawat dokter anak ya. Karena anak-anak itu cenderung satu dia belum bisa mengeluhkan kan, jadi dia cuman lemas aja. Nggak banyak anak-anak yang sudah bisa mengeluh dengan jelas gitu kan. Beda sama orang yang sudah remaja atau dewasa muda itu kan dia sudah tahu demam, kalau ditanya jelas demamnya mulai kapan. Nah dari situ. Kalau anak-anak enggak, kadang-kadang cuman kayak sumer-sumer, nggak mau makan, kayak kita harus waspada. Apalagi anak yang agak gemuk ya, berisi kan dia nggak kelihatan. Lebih beresiko ya dok ya? Resikonya sih sama Mbak, cuman kalau ada anak-anak yang agak gemuk, itu tuh tandanya kurang jelas, sehingga bagi orang sekitar, orang tua atau pengasuhnya, kadang-kadang tidak perhatian.
Kalau sebenarnya si anak ini mulai fase atau kemungkinan terkena demam berdarah. Jadi karena gemuk dia nggak kelihatan dehidrasi, kan salah satu tandanya kayak kurang cairan. Gitu. Apalagi saat fase demam turun ya dok ya. Kemungkinan kan kalau tidak mengeluh dari awal, saat sudah demam udah selesai nih, sudah sehat lagi gitu. Ada, karena pernah saya temui juga tetangga saya juga seperti itu, saat demam tidak segera dibawa ke dokter, lalu demamnya sudah turun, dipikir sudah sehat, seperti itu, ternyata demam berdarah. Ya memang banyak yang seperti itu memang kasus Mbak, dan itu masih menjadi PR kita untuk memberitahu bahwa kalau ada demam usia berapapun aware. Mungkin demam saat ini orang masih takut karena COVID, salah satunya kan juga tandanya demam ya Mbak, cuman kita nggak boleh melupakan si nyamuk demam berdarah ini. Kalau di Solo sendiri ini dok, selain demam berdarah apakah ada kasus seperti malaria atau cikungunya atau kaki gajah seperti yang disebutkan dokter Dania tadi? Oh yang karena penyakit lainnya. Kalau malaria ada sih Mbak, cuman rata-rata adalah mereka yang ada riwayat bepergian, jadi dari Solo sendiri. Misalnya dia pernah ke daerah Kalimantan, dia pulang dari merantau di Sumatera atau di mana, atau di daerah Jawa itu dulu saya mungkin sudah update, dulu di daerah-daerah seperti Semarang ke utara itu Pati ya. Nah, ke daerah-daerah sana dia masih ada kasus-kasus malaria. Kalau untuk kaki gajah beberapa waktu yang lalu memang masih ada di daerah Jawa Barat ya, cuman sangat ya bisa dikatakan jarang. Kalau untuk lagi dia malaria, cikungunya. Cikungunya ini sebenarnya mirip-mirip juga Mbak dengan demam berdarah. Cuman yang membedakan itu tidak ada tanda-tanda atau manifest perdarahan. Dia tetap sama, dia demam, dia mialgia atau nyeri-nyeri otot. Yang utama adalah pada cikungunya itu nyeri sendinya. Nyeri sendinya ya dok ya? Terutama di sendi pergelangan kaki, ekstremitas ya. Kadang-kadang pasien mengeluhkan tuh sampai tidak bisa berdiri. Saya tuh pernah punya pengalaman cikungunya itu benar-benar nyeri terutama di engkel kaki itu atau di lutut gitu, sampai nggak bisa berdiri. Itu khasnya. Cikungunya ya dok. Baik dok, untuk pencegahan penularan penyakit dok, apa saja yang bisa dilakukan, mengupayakan seperti apa dok untuk mencegah tertular penyakit akibat gigitan nyamuk-nyamuk nakal ini tadi dok? Kalau tadi udah ada tandanya, gejala ya udah tahu. Pengobatannya tuh intinya tuh cairan. Nah terus gimana cara mencegahnya? Kita punya program 3M itu masih kok Mbak. Tetap harus diingat ya, 3M itu dia kan menguras bak mandi, menutup tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah-sampah yang bisa menyebabkan tertampungnya air. Ini harus selalu dilakukan. Kadang-kadang lupa, saya udah nggak pakai bak mandi dok, saya udah pakai shower gitu kan. Nah yang sering kita lupa tuh ini apa, tampungan tampungan dari dispenser. Oh ya, yang di bawah dispenser itu ya dok ya? Di bawah dispenser itu kan kadang-kadang kita kan habis ambil minum dia masih ada tetesan. Nah itu dia juga genangan air yang sering berpotensi kita lupakan. Ya dok ya? Atau vas bunga, kalau yang suka, sekarang kan lagi pandemi banyak yang suka bunga kan. Nah air di dalam vas bunga ini harus diperhatikan. Setiap hari harus kita ganti, jangan sampai dia menjadi tempat untuk berkembang biaknya si nyamuk ini. Baik dok, penjelasan yang cukup rinci ya dok ya kita. Nah itu dia sahabat Drunska, informasi dari dokter Dania terkait penyakit yang timbul akibat gigitan nyamuk. Nah terpantau ini dok, sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Drunska yang masuk. Namun sebelum kita jawab, Christine mau berikan sekilas info buat sahabat Drunska sekalian. Mungkin sahabat Drunska di rumah ada yang belum tahu kalau rumah sakit juga menyediakan layanan catering makanan sehat dari Cafe Diet seperti jus segar, catering makanan sehat, snack, catering sonde, dan makanan pendamping air susu ibu. Nah, spesial lebaran ini ada kue kering spesial lebaran loh. Cocok buat hampers spesial Idul Fitri. Pemesanan maksimal tanggal 25 April 2021, besok banget guys.
Bagi sahabat Drunska yang ingin memesan bisa pesan secara offline maupun online dan bisa diantar sampai ke rumah juga dengan menghubungi Cafe Diet di 0815 7639 333. Saya ulangi 0815 7639 333. Selain itu buat sahabat Drunska di rumah yang perlu konsultasi dokter namun masih harus di rumah aja, don't worry, karena rumah sakit juga menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi di smartphone. Dan untuk obatnya juga bisa diantar di layanan antar obat atau LAO. Nah, selain itu memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, sahabat Drunska juga bisa melakukan pemeriksaan titer antibodi SARS-CoV-2 dengan metode CLIA, swab antigen dan swab tes PCR di Rumah Sakit Dr. Un Kanang Sapi Solo. Pendaftaran dan akses hasil pemeriksaan swab antigen dan PCR kini juga bisa lebih mudah dan lebih cepat dengan melalui website pcr.drunska.com dan antigen.drunska.com. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor layanan pelanggan 0815533000333. Sahabat Drunska yang sudah bergabung boleh menyampaikan pertanyaan ke Dokter Dania melalui kolom chat ya. Bagi sahabat Drunska yang beruntung berkesempatan mendapatkan giveaway dari rumah sakit dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kami bacakan satu persatu ya Dok ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari @kokojelek12. Cara mengatasi untuk demam berdarah pada anak karena saya kalau anak demam dikasih masuk tangan saya agar dia tidak tambah parah dok. Apakah itu benar dok? Bagaimana mengatasi anak demam? Ini orang tua yang sedikit bingung dok. Mengatasi demam berdarah pada anak karena saya kalau anak demam dikasih masuk tangan saya agar dia tidak tambah parah. Apakah itu benar dok? Saya kurang paham nih dok. Masuk tangan tuh maksudnya gimana ya? Ini dok. Atau kita skip ya dok ya? Ya intinya sih kalau aja mungkin kita secara umum aja ya kalau ada anak demam. Sebenarnya mungkin dokter anak ini lebih sering ketemu kasusnya ya. Intinya kalau ada anak demam, satu catat benar-benar kapan mulai demam. Itu kapan mulai demamnya ya, dicatat ya dok ya? Itu sangat membantu bagi kita sebagai dokter ya untuk mencari ke arah mana demam ini. Terus kemudian catat suhunya. Sekarang kan termometer sudah banyak ya. Untuk yang termometer yang dari telinga, yang mungkin yang digital untuk anak-anak yang lebih besar yang sudah kooperatif, untuk yang bayi semua kan sudah tersedia. Itu diukur berapa. Dan memang benar-benar diperhatikan kalau misalnya demamnya itu sudah lebih dari 1 hari. Perhatikan juga gejala yang lain, apakah mulai nggak mau makan, kencingnya bagaimana. Nah ini anak-anak tuh lebih teliti dia. Jadi sehari itu biasanya kencing misalnya 6 kali, hari ini kok cuma 3 kali. Nah ini orang tua harus aware. Karena apa? Saat demam, tubuh itu memerlukan cairan lebih banyak. Jangan sampai saat demam si anak udah gak mau makan, gak mau minum, orang tuanya juga ya sudahlah karena lagi gak mau minum, ini gak boleh. Dipaksa harusnya dengan cara apapun. Mau susu, mau dia air putih, mau dia lagi suka jus, harus terus. Bagaimana caranya harus ada asupan nutrisi yang dikonsumsi anak ya dok ya? Baru nanti kalau kemudian kalau kalau orang tua kan mungkin udah punya dokter anak langganan atau apa yang bisa dihubungin terus dikasih penurun panas dan ternyata di hari kedua belum ada perubahan, tetap berobat atau minimal lakukan pemeriksaan laboratorium. Baik dok, lalu ada pertanyaan lagi dari Koko Jelek 12 lagi dok. Bagaimana kalau anak demam berdarah dibiarkan terus menerus dok? Efeknya seperti apa? Tidak hanya anak-anak ya, kalau sudah demam berdarah dibiarkan ya pasti akan terjadi namanya penurunan trombosit yang drastis dan timbul gejala yang paling berat tadi mbak, timbulnya shock ya. Kalau udah shock, akralnya dingin, kemudian nadinya cepat, nanti lama-lama tensinya ikut turun, bahkan pada beberapa kasus yang berat bisa menyebabkan gangguan kesadaran sampai maaf tidak tertolong. Bisa sampai tidak tertolong ya dok ya, sampai meninggal ya dok. Hebat bisa juga. Karena pendarahan yang hebat ya dok ya. Karena pada demam berdarah itu ada 3 ya, ada 3
fase yang dia pasti terjadi kan. Ada kalau kita di istilah kita kan agregasi trombosit, aktivasi komplement dan aktivasi koagulasi lah. Dimana ketiga ini dia akan menyebabkan gangguan di endotel atau lapisan yang menghancurkan trombosit juga, sehingga terjadi peregangan di kapiler pembuluh darah, terus rembes dia plasmanya keluar, cairan dari tubuh kita keluar. Nah, ini bahaya. Tanda yang paling ringan ya tadi, bintik-bintik itu udah paling ringan. Kalau sudah perdarahan di gusi, di mimisan, kita harus aware. Terus yang paling bahaya lagi kalau perdarahannya di di bagian yang lebih besar, di perut misalnya, di lambung misalnya perdarahan di dalam kan, ya dok ya, itu lebih bahaya. Karena gejalanya dia nggak tampak berdarah tidak, tapi pasien yang terkena itu dia nyeri perut yang cukup serius ya. Nah, itu kita harus aware apakah jangan-jangan sudah ada perembasan plasma di dalam sana. Baik dok, lalu ada pertanyaan lagi dari Etronarista, pagi dok, apakah DB harus dirawat inap di rumah sakit atau apakah bisa rawat jalan di rumah dok? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk demam berdarah apakah harus selalu dirawat? Sebenarnya tidak. Pada prinsipnya satu pantauan dari gejala klinis dan laboratnya. Kalau misalnya kita sudah demam ketiga hari, periksa trombositnya mulai turun nih, normalnya kan di atas 150, dia sudah 110, nggak apa-apa, itu di atas 100.000 masih boleh di rumah, dengan catatan minumlah yang banyak. Kalau misalnya ada ya, mungkin kan sekarang sudah banyak dijual fitofarmaka ya, jadi obat dari herbal, tapi yang sudah diteliti dan dia memiliki khasiat zat untuk bisa mengobati, bukan mengobati, meningkatkan, membantu untuk penyembuhan dari demam berdarah. Itu bisa ditambahkan itu, atau minum angka ya, tahu kan angka? Angka itu red fermentation rice, jadi beras merah yang difermentasi. Nah, itu juga di beberapa penelitian sudah ada, dia bisa ada zatnya untuk meningkatkan, membantu untuk meningkatkan trombosit. Nah, terus di rumah pantau juga satu hari itu kencingnya berapa. Nah, kalau saya sih gampangnya gini ke pasien tuh, hari ini kencingnya warnanya masih jernih enggak? Nah, itu untuk menilai kualitas cairan di dalam tubuh kita. Itu mungkin. Nah, nanti kalau misalnya masih di atas 100.000, hitung demamnya ini hari keberapa saya demam. Kalau hari keempat, hari kelima ini kan nggak demam dia, tapi kan harus waspada. Tiap 2 hari cek lagi trombositnya, ke laborat lagi, atau mungkin ada layanan yang ambil sampel darah ke rumah. Nah, itu boleh. Kalau penurunannya cuman jadi 90.000 dan kondisinya baik, it's okay, nggak apa-apa di rumah. Tapi kalau misalnya keadaannya sebaliknya, ini baru hari keempat, terus tadi pagi saya gusinya berdarah, dicek trombositnya sudah di bawah 80.000, ya sudah, itu saatnya harus dirawat. Harus dirawat ke rumah sakit ya dok ya. Berarti harus cek lab ya dok ya yang menentukan itu ya dok ya. Betul. Baik dok, ini nyambung dengan yang pertanyaan tadi dok dari Veronica Arum, benarkah sari kurma dan jus jambu merah ini dok biasanya ya dok ya, bisa membantu pemulihan pasien DB dok? Oh ya, tadi kita singgung sedikit ya. Kalau kurma memang belum banyak penelitian, memang ada yang dia menyebutkan bisa, tapi apapun itu, kalau dia dalam bentuk cairan bisa, misalnya sirup-sirup kurma yang kemudian diencerkan, kita minum boleh. Nah, kalau yang jambu sebenarnya sudah diteliti tuh ekstrak daun jambu bijinya mbak. Oh daunnya ya dok ya? Ya yang sudah banyak diteliti, tapi buahnya pun bisa karena dia mengandung vitamin C dosis tinggi yang tentunya meningkatkan imun kita. Kembali ke 3 faktor tadi kan, agent, host, dan environment. Si hostnya, si manusianya ini, pasiennya ini akan meningkatkan daya tahan tubuhnya dan bisa membantu dalam penyembuhan. Kemudian kalau ekstrak daun jambu bijinya, ini dia mengandung ada flavonoid, dia ada tropinol, dia membantu untuk peningkatan trombosit, sekaligus dia itu disinyalir juga bisa membantu. Dia mengeluarkan enzim namanya reverse transkriptase, dia menghambat replikasi atau pengembangan dari si virus ini. Nah, otomatis apabila si virus ini nggak terlalu aktif lah istilahnya gitu ya, ya penyembuhannya akan bisa lebih cepat. Jadi apakah bisa? Bisa dengan tidak melupakan
laborat dan gejala klinis tentunya. Baik dok, berarti untuk sari kurma dan jambu, kalau jambu bijinya sendiri untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya dok ya? Jambu buahnya ya, iya, buah jambunya itu bisa. Kalau daun jambunya dia yang punya zat untuk bisa meningkatkan trombosit dan menghambat dari perkembangan si virus. Oh baik dok. Kalau daun jambu biji itu ini direbus mbak, beberapa orang tuh sarinya ya dok ya, lalu diambil ya dok ya? Diminum 3 kali sehari. Diminum 3 kali sehari ya dok biasanya? Ada juga yang sudah dalam bentuk ekstrak, kita sudah punya ya, sudah punya. Jadi di Indonesia mungkin banyak tanaman yang berguna untuk penyakit, jadi sudah banyak diteliti, dia ada kok, dia bisa didapatkan juga. Baik dok, lalu ada pertanyaan kembali, sebentar, dari Emi Mucito. Dok, bagaimana pencegahan DBD apabila sudah digigit? Cara perawatan di rumah seperti apa? Konsumsi buah atau minuman yang tertentu. Kalau konsumsi buah tadi kita sudah bahas ya dok ya. Cara perawatan di rumah seperti apa? Tadi kita juga sudah cukup bahas sedikit ya dok ya. Mungkin kalau mau dijawab dok. Kalau buahnya sebenarnya nggak terbatas di jambu biji sih mbak. Oh seperti itu ya dok ya. Ya karena kan kalau buah jambu biji kita cari efek vitamin C-nya. Tapi kan buah yang vitamin C-nya tinggi kan banyak ya. Ada tomat, ada jeruk, boleh dikonsumsi. Semua buah baik ya dok ya. Jadi saya selalu bilang ke pasien itu harus minum air apa sih yang sebut Pocari gitu ya. Oh enggak harus, apapun boleh karena terapi utama adalah cairan, dan cairan, mau dia dalam bentuk air putih, mau sirup, mau jus, mau ion penambah ion tubuh seperti itu juga boleh. Semuanya bisa ya dok ya. Yang penting cairan tubuhnya yang harus selalu diberikan kepada pasien ya dok ya. Itu kecukupan cairan harus, dan yang harus dilakukan pantauan trombosit itu wajib lah. Walaupun tidak di rumah sakit, paling tidak periksa lah. Selalu periksa ke laborat ya dok ya. Trombositnya ada berapa ya dok ya? Iya, trombositnya berapa, pantauannya itu harus ada. Apalagi ya ingat-ingat, pokoknya dicatat hari pertama demamnya itu sampai nanti 7 hari. Kalau sudah 7 hari lolos, trombositnya baik ya sudah, nggak perlu rawat inap. Baik dok. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Edmom Natania. Dok, bagaimana dok jika DB terjadi pada anak usia 1 tahun, bagaimana untuk penyembuhannya? Makanan dan minuman apa yang harus diperhatikan untuk usia 1 tahun dok? Untuk anak-anak usia 1 tahun memang agak susah sih mbak. Kalau anak-anak tetap saya sarankan konsultasi ke dokter. Karena anak 1 tahun mungkin pilihan makanannya kan tidak sebanyak kita yang dewasa ya mbak ya. Jadi susu, dia cuma bisa susu, air putih, mungkin jus sudah bisa, tapi untuk minuman-minuman yang lain, ion atau kayak tadi misalnya ekstrak daun jambu biji itu kan belum bisa. Memang ada yang dalam bentuk sirup, cuma tidak direkomendasikan untuk di bawah 1 tahun. Jadi kalau ada anak di bawah 1 tahun dan sudah demam, sudah ada tanda-tanda lemas, periksa saja ke dokter. Nanti dokter anak pasti akan melakukan pantauan laborat dan gejala klinis. Baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari @duise.tia. Selamat siang dok, saya penyintas autoimun. Sudah beberapa kalau plasma dan setelah itu saya merasa sering digigit nyamuk padahal yang lain enggak. Apa pengaruh plasma tersebut dok? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada kaitannya ya dengan sudah mendapatkan terapi plasma atau digigit nyamuk atau enggak. Cuma memang beberapa, kalau kita membaca literatur ya, beberapa jenis golongan darah itu memang lebih disukai. Oh seperti itu untuk nyamuk. Golongan darah apa itu dok? Oh ya. Golongan saya. Golongan darah itu ya mungkin ini masih banyak perlu penelitian ya. Cuman memang ada beberapa literatur yang sudah saya baca, ada beberapa jenis golongan darah yang disukai. Oh, seperti Tapi untuk apakah dia karena sudah plasma kemudian dia lebih sering digigit ya enggak. Kalau di dalam rumah itu bersih, kemudian dikasih kelambu atau sebelum tidur itu kita semprot dulu ruangannya, ya otomatis nggak ada nyamuk, ya nggak digigit. Iya. Ya untuk semuanya aja sih yang baik sudah pernah plasma ataupun enggak, tetap dijaga itu. Kalau misalnya anak-anak kasih kelambu, kalau misalnya dewasa kan sudah bisa pakai lotion anti nyamuk juga ya dok ya. Atau ya.
Baik dok, pertanyaan selanjutnya dok, @huawung1394, apakah nyamuk bisa membawa virus, terutama virus COVID-19 dok? Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya bisa karena virus, karena demam berdarah kan penyebabnya virus. Nyamuk bisa membawa virus, tapi untuk COVID-19 dia kan spesifik ya, penularannya kan lewat droplet dan ya, airborne ya. apabila ada tindakan aerosol. Jadi bukan dari nyamuk. Tapi kalau virus yang lain gitu dok, apa bisa dok menularkan dok? Virus yang lain bisa kan kayak demam berdarah, chikungunya itu kan jenis-jenis virus yang dibawa oleh nyamuk ya dok ya. Baik dok. Itu dia semua pertanyaan yang sudah kita jawab dok. Dokter Dania, tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat Drunska ini sudah hampir habis dok. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang sudah diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Dan ini ada kenang-kenangan berupa kaos dok dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Ya ini sahabat Drunska tetap aman, bisa kita tunjukkan dulu ya dok ya ke sahabat Drunska sekalian. Oh iya, terima kasih. Sama-sama dok. Nah, sebagai penutup dok, mungkin ada take home message yang ingin disampaikan kepada sahabat Drunska sekalian dok, sebelum kita tutup dok. Oke, walaupun ini lagi di era pandeminya, jangan pernah melupakan ada penyakit lain yang masih mengintai kita. Apalagi saat ini sedang musim-musimnya demam berdarah. Hati-hati, tetap jaga 3M. Kemudian lakukan pencegahan dengan memasang kelambu, memakai lotion atau memberi semprot obat nyamuk sebelum ruangan untuk dipakai tidur. Kemudian yang ketiga, apabila ada tanda dan gejala yang mengarah ke sana, jangan ragu untuk berobat. Karena walaupun saat ini memang ada ketakutan kita untuk berobat, apabila penanganannya kurang tepat dan terlambat bisa berakibat fatal. Mungkin itu ya Mbak Christine ya. Bahkan sampai bisa merenggut nyawa ya dok ya. Iya. Paling fatalnya ya dok ya. Bahaya banget. Baik dok, terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram TV @Drunska. Jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube kami @Drunska. Serta website kami di www.drunska.com untuk informasi kesehatan yang terkini dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas. Untuk sahabat Drunska sekalian, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir dan kita juga terhindar dari virus-virus yang lain seperti demam berdarah dan serangan dari nyamuk-nyamuk nakal ini tadi ya. Semangat sehat selalu untuk sahabat Drunska sekalian. Saya Christina, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Dadah. Terima kasih Sobat Terima Drunska. kasih.